Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak atau Ibu atau rekan-rekan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini untuk mempresentasikan sistem pengelolaan informasi klinik Turbi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pengelolaan Informasi Klinik Turbi. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya, Muhammad Jundi Al-Fatih dengan NPM 2023 4350 2391. Saya Muhammad Gilbert Putra Utama dengan NPM 2023 4350 2369. Saya Andi Ramadan dengan NPM 2023 4350 2382. Saya Salsabila Amarta dengan NPM 2023 4350 2390. Saya dengan Muhammad Abdu 2023 4350 2405. Saya Mario Rafael Syaputra dengan NPM 2023 4350 2415. Saya Indah Kartika Herani dengan NPM 2023 4350 2421. Saya dengan Fernanda Andika, NPM 2023 4350 2428. Oke, lanjut. Baik lagi ke saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang pada sistem pengelola informasi klinik Turbi ini. Sistem ini dibuat karena proses administrasi pada klinik masih banyak dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan, data pasien, data dokter, rekam medis, hingga pembuatan laporan. Cara tersebut memiliki beberapa kekurangan, seperti pencarian data yang lambat, kemungkinan kehilangan data, dan proses pembuatan laporan yang memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dibuatlah sistem informasi klinik Turbi yang bertujuan untuk membantu proses administrasi menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efisien. Lanjut, penjelasan alur sistem. Sebelum masuk ke demo, saya dan teman-teman akan menjelaskan terlebih dahulu alur kerja sistem pada sistem pengelolaan informasi klinik Turbi. Pertama, admin melakukan login menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Setelah berhasil login, admin akan masuk ke halaman dashboard. Dari dashboard, admin dapat mengakses seluruh menu seperti data pasien, data dokter, rekam medis, obat, pembayaran, dan laporan. Setelah pasien didaftarkan, pasien akan diperiksa oleh dokter. Kemudian, hasil pemeriksaan dicatat pada rekam medis. Setelah pemeriksaan selesai, pasien melakukan pembayaran. Seluruh data yang sudah tersimpan nantinya dapat ditampilkan dalam bentuk laporan serta dapat diekspor ke PDF atau CSV untuk dicetak atau di-print. Selanjutnya untuk demo form loginnya, boleh kawanku lanjutkan? Pada halaman form login, admin memasukkan username dan password. Sistem akan melakukan validasi ke database. Apabila data yang dimasukkan benar, maka admin akan diarahkan menuju dashboard. Namun, apabila username atau password salah, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa login gagal. Tolong dicontohkan Muhammad Gilbert. Di sini tampilan ada pesan username atau password salah. Selanjutnya memasukkan dengan username atau password yang benar. Di sini ada pesan login berhasil dan menuju ke dashboard. Boleh dilanjutkan oleh temanku Muhammad Abdu. Ya, setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke dashboard nih. Nah, bisa kita lihat menu utamanya ada card seperti di kanan dan sidebar di sebelah kiri nih. Nah, dengan adanya ini, admin dapat melihat kondisi klinik secara singkat tanpa harus membuka setiap menu. Nah, selanjutnya kita akan ke data pasien. Bisa dipresentasikan temanku. Selanjutnya ada menu data pasien. Pada menu ini, admin dapat mengelola seluruh data pasien yang datang ke klinik. Mulai dari menambahkan data pasien, mengubah data yang sudah ada, menghapus data, hingga mencari data pasien yang lebih cepat. Sebagai contoh, di sini untuk menambahkan data pasien baru, kita klik tambah, lalu diisi nama pasien yang lengkapnya.
Nama, tanggal lahir, usia, pekerjaan, alamat, jenis kelamin, dan nomor telepon. Jika sudah terisi semua, lalu kita klik simpan. Selanjutnya ada ubah, itu untuk memperbarui data yang sebelumnya sudah ada. Seperti pekerjaan, alamat, itu bisa dirubah. Lalu kita klik ubah lagi. Ada hapus, itu untuk menghapus data pasien yang sudah ada yang tidak lagi digunakan. Dan di sini ada fitur cari ID pasien. Kita nyarinya hanya dengan nomor rekam medis. Cari, lalu ketemu. Selanjutnya ada dokter dilanjutkan oleh Indah. Selanjutnya yaitu menu data jadwal dokter. Pada menu ini, admin dapat mengelola seluruh data jadwal dokter. Admin dapat menambahkan data jadwal dokter baru, mengubah data jadwal dokter, maupun menghapus data jadwal dokter. Di sini ada tombol untuk tambah data. Pada saat menambah data jadwal dokter, admin mengisi beberapa informasi seperti ID dokter, nama dokter, spesialis, nomor STR, kemudian nomor telepon, kemudian hari praktik, jam mulai, sampai jam selesai, dan kuota pasien. Kemudian data disimpan dan data berhasil disimpan. Kemudian ada tombol untuk ubah data jadwal dokter. Di sini bisa mengubah data jadwal dokter, kemudian diubah, data berhasil disimpan. Otomatis data jadwal dokter berhasil diubah. Kemudian ada tombol untuk menghapus data jadwal dokter. Data dokter otomatis berhasil dihapus. Selanjutnya ada rekam medis yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, setelah pasien terdaftar dan dokter tersedia, proses berikutnya adalah rekam medis. Pada menu ini, dokter atau admin mencatat hasil pemeriksaan pasien. Nah, terus ada informasi yang dicatat meliputi diagnosa, tindakan, dan respon obat. Dan resep obat. Data rekam medis ini menjadi riwayat kesehatan pasien sehingga apabila pasien datang kembali, maka riwayat sebelumnya masih dapat dilihat. Diklik simpan, berhasil tersimpan.
Selanjutnya di sini ada panel obat. Panel obat ini sama saja seperti panel pasien dan dokter yang tadi. Ada tombol tambah, ubah, hapus. Kegunaannya sama saja untuk mencari, menambah, dan mengubah hapus stok-stok obat yang ada di klinik. Lalu di sini ada panel pembayaran. Di panel pembayaran ini kita hanya tinggal mengisikan nomor rekam medis yang sudah ada, lalu klik cari, dan field lainnya akan otomatis terisi. Di sini kita tinggal pilih yang bisa kita pilih, cara bayar, dan total bayarnya 8.000 di situ. Jadi uang bayar kita masukkan sesuai nominal yang harus kita bayarkan. Di sini kita masukkan 10.000 dan akan muncul kembali 2.000. Pencet simpan dan cetak, dan stroke akan tercetak. Selanjutnya ada panel terakhir, yaitu laporan akan diteruskan oleh teman saya. Oke, oke. Menu yang terakhir adalah laporan. Pada menu ini admin dapat melihat berbagai jenis laporan seperti laporan pasien, laporan dokter, laporan rekam medis, laporan pembayaran, laporan obat, dan ringkasan keuangan. Admin juga dapat memilih periode laporan hari ini, minggu ini, bulan ini, ataupun tahun ini. Bisa dilihat di tampilannya. Setelah laporannya ditampilkan, boleh tolong ditampilkan. Yes, dan banyak pilihan lain. Tempo hari, tempo waktunya juga. Setelah laporan, boleh tolong ditampilkan, Gilbert? Diekspor menjadi laporan file PDF ataupun CSV. Ya, laporannya langsung tercetak sesuai dengan yang tersimpan di dalam tabel-tabel laporan. Dengan demikian, proses pembuatan laporan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan pencatatan secara manual melalui tulis tangan. Izinkan saya ingin menutup presentasi pada hari ini berdasarkan hasil analisis perancangan, implementasi hingga pengujian yang telah kami lakukan bersama. Sistem pengelola informasi klinik Turbi berhasil kita rancang untuk membantu proses administrasi klinik menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Sistem ini mencakup berbagai fitur utama seperti pengelolaan data pasien, data dokter, data medis, pembayaran, serta pembuatan laporan tadi yang terakhir yang saling terhubung dalam satu sistem. Dengan adanya sistem ini, teman-teman, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, pencatatan lebih akurat, pencarian informasi lebih mudah, serta pembuatan laporan dapat dilakukan secara otomatis. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja admin maupun petugas klinik, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga sistem pengelola informasi klinik Turbi ini dapat menjadi solusi yang bermanfaat dalam mendukung kegiatan operasional klinik dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan di masa mendatang. Atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Saya Muhammad Jundi Al-Fatih. Saya Muhammad Gilbert Putra Utama. Saya Andi Ramadan. Saya Salsabila Amarta. Saya Muhammad Abdul. Saya Mario Rafael. Saya Indah Kartika Hairani. Saya Fernanda Andika Putra. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang tidak kami sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.